Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil PPT yang sudah kami buat, yang berjudul Pendekatan Politik. Lanjut. Anggotanya ada saya sendiri, Aura Bunga Restanu. Ada saya, Anjani Kinasi. Ada saya Desi Sri Rahayu. Dan saya Dafa Akmal. Ada saya Muhammad Zakiri Muara. Lanjut. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Dafa Akmal. Di sini ada definisi ilmu politik. Ilmu politik ialah cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang kekuasaan, pemerintahan, kebijakan publik, dan hubungan antara individu, serta kelompok dan negara. Terus di sini ada poin-poin pentingnya. Yang pertama, sudut pandang hukum sebelum Perang Dunia Kedua. Di masa ini tuh ilmu politik fokus ke aspek hukum dan institusional negara aja. Pendekatannya tuh juga bersikap normatif dan menekankan aturan. Yang kedua, pada tingkah laku objek pada politik. Pendekatan tingkah laku objek pada politik muncul ke reaksi terhadap peningkatan pendekatan tradisional dan fokusnya juga ke perilaku individu dan kelompok. Yang ketiga ada kritik terhadap tradisionalis. Setelah Perang Dunia Kedua, muncul kritik ke pendekatan yang dianggap terlalu deskriptif dan kurang empiris. Para ilmuwan politik juga menekankan pentingnya metode kuantitatif dan analisis empiris untuk memahami fenomena politiknya. Yang keempat, pertengahan 1960. Di periode ini, ya, di periode ini muncul kritik terhadap pendekatan tingkah laku politik yang dibilang terlalu fokus pada metode kuantitatif dan kurang memperhatikan konteks sosial. Yang kelima, reaksi atas Perang Vietnam dan gejolak sosial. Perang Vietnam dan gejolak sosial di Amerika Serikat pada tahun 1960-an mendorong para ilmuwan politik untuk mempertimbangkan kembali peran ilmu politik dalam masyarakatnya. Next. Terus di sini ada definisi pendekatan ilmu politik. Pendekatan ilmu politik dikenal sebagai pendekatan legal yang merupakan pendekatan awalnya berkembang sebelum Perang Dunia Kedua. Di sini ada poin-poinnya. Yang pertama ada fokus pada konstitusi dan lembaga negara. Pendekatan ini tuh menekankan pada analisis konstitusi dan lembaga negara kayak parlemen, pemerintahan, dan pengadilan. Mereka juga melihat politik ini sebagai sistem hukum yang terstruktur dengan baik. Yang kedua, penggunaan metode historis dan kualitatif. Penggunaan metode historis dan kualitatif, maksudnya tuh mereka tuh memakai metode historis untuk memahami evolusi lembaga dan sistem politik. Yang kedua, mereka juga menggunakan metode kualitatif, kayak studi kasus, analisis dokumen, dan wawancara untuk mengumpulkan data. Yang ketiga, berakar pada filsafat politik. Pendekatan ini fokus ke pemikiran para filsuf politik buat memahami dasar-dasar sistem politiknya mereka. Mereka juga melihat politik sebagai refleksi dari nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Yang keempat, penekanan struktur terlalu normatif. Pendekatan ini tuh fokus ke cara atau bagaimana sistem politik seharusnya bekerja dan tidak bekerja. Next. Lalu slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan tingkah laku. Pendekatan tingkah laku ini muncul dan berkembang pada negara Amerika pada tahun 1950-an sesuai dengan Perang Dunia Kedua. Pendekatan tingkah laku ini tentunya muncul dan berkembang itu dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu, dan sebab-sebab munculnya itu yang pertama itu ada dengan adanya sifat deskriptif. Sifat deskriptif ini di mana sifat dari ilmu politik itu sendiri yang dianggap tidak memuaskan, yaitu karena tidak realistis dan tidak uh, sesuai dengan kenyataannya. Lalu yang kedua itu sebabnya itu dikarenakan munculnya kekhawatiran. Munculnya kekhawatiran di sini yaitu adanya kekhawatiran jika ilmu politik itu sendiri tidak maju
dengan pesat dan akan ketinggalan dibandingkan ilmu-ilmu lainnya, yaitu seperti ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan ilmu psikologi. Lalu yang ketiga itu dengan adanya munculnya keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik, yang dimana pada kalangan pemerintah Amerika ini telah muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik itu sendiri untuk menerapkan fenomena politik. Lalu ada contoh pendekatan tingkah laku. Contohnya itu yang pertama uh, itu ada The Civic Culture pada tahun 1963 dan The Civic Culture Revisited pada tahun 1980 oleh Gabriel Almond and Sidney Verbal. Lalu yang kedua ada Structural Functional Analysis oleh Gabriel Almond. Lalu yang ketiga ada General System Analysis oleh David Easton. Lalu yang keempat ada Communication Theory oleh Carducci. Lalu slide selanjutnya di sini ada ciri khas dari pendekatan tingkah laku. Ciri khas dari pendekatan tingkah laku ini itu adalah masyarakat dan negara, yang dimana masyarakat ini dipandang sebagai suatu sistem sosial, sedangkan negara itu dipandang sebagai suatu sistem politik yang menjadi subsistem dari sistem sosial itu sendiri. Lalu ada konsep pokok pendekatan tingkah laku oleh David Easton pada tahun 1962 dan Albert Somit pada tahun 1967. Konsep pokok yang pertama itu dengan adanya tingkah laku politik yang menampilkan keteraturan atau regularities. Lalu yang kedua itu ada usaha membedakan antara norma dan fakta, yang dimana harus ada usaha sendiri untuk membedakan secara jelas antara norma atau ideal maupun standar sebagai pedoman. Lalu ada fakta. Fakta di sini yaitu sesuatu yang dapat dibuktikan berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Lalu yang ketiga ada analisis politik. Tidak boleh dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi peneliti, yang dimana analisis politik ini setiap analisisnya harus bebas nilai, value free. Lalu yang keempat itu ada ilmu politik harus bersifat murni atau pure sense. Lalu slide selanjutnya. Di slide ini kita akan mengenali pendekatan pasca tingkah laku. Apa sih pendekatan pasca tingkah laku dalam ilmu politik? Yaitu harus mampu menganalisis masalah, mengembangkan solusi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengkritik kebijakan tidak efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Dan gerakan pasca modernisme ini muncul pada tahun 1960-an sebagai reaksi atas adanya Perang Vietnam di Amerika Serikat, kemajuan teknologi pada era itu, dan adanya gejolak-gejolak sosial seperti diskriminasi ras, kesenjangan sosial yang ada pada era itu. Lalu ini muncul sebagai respon terhadap keterbatasan behaviorisme yang hanya fokus pada tingkah laku yang dapat diamati dan mengabaikan faktor internal seperti pikiran dan perasaan manusia. Next slide. Nah, di sini ada pendekatan neo-Marxis. Pendekatan neo-Marxis yaitu pengembangan teori Marxis klasik yang mengkritik kapitalisme, menekankan peran ideologi, dan mengembangkan konsep hegemoni kelas sosial dan konflik yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan mengkritik sistem sosial dan politik yang ada pada era 60-an itu. Pendekatan ini mengembangkan alternatif lain yang lebih adil dan setara untuk mengatasi konflik yang ada pada kelas sosial dan kelompok sosial lainnya.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait teori ketergantungan. Jadi, teori ketergantungan atau teori dependensi ini dalam ilmu politik sudah muncul pada tahun 1960-an hingga 1970-an di Amerika Selatan dan Tengah. Teori ini menjelaskan hubungan antara negara maju atau yang biasa disebut dengan negara dunia pertama dan negara berkembang atau negara dunia ketiga dalam sistem ekonomi global yang hubungan itu cenderung eksploitatif dan juga tidak seimbang karena negara berkembang ini bergantung kepada negara maju. Next slide. Hubungan ini memiliki istilah lingkaran setan karena yang pertama itu ada ketergantungan ekonomi. Maksudnya gimana? Jadi, negara berkembang itu menyediakan bahan mentah seperti tambang, hasil bumi, ataupun tenaga kerja murah, sedangkan negara maju itu memberikan modal dan teknologi dan produk jadi. Yang kedua, ada eksploitasi ekonomi. Jadi, produk mentah dari negara berkembang itu diekspor ke negara maju dengan harga yang sangat murah. Lalu, negara maju itu mengolah bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah, lalu menjualnya kembali ke negara berkembang dengan harga yang sangat mahal. Akibatnya apa? Negara berkembang itu menjadi miskin dan terjebak dalam lingkaran ketergantungan. Selanjutnya ada dominasi pasar. Negara maju ini menguasai pasar global dan memanfaatkan negara berkembang sebagai konsumen utama produk mereka. Ini membuat negara berkembang itu sulit untuk mengembangkan ekonominya sendiri sehingga negara berkembang ini sulit untuk menjadi negara maju. Lalu selanjutnya ada ketidakadilan struktural. Belum sebelumnya. Sistem ekonomi global dirancang untuk menguntungkan negara maju, karena negara berkembang ini memiliki kesulitan keluar dari statusnya sebagai pemasok bahan mentah. Selanjutnya. Adapun contoh teori ketergantungan, jadi Indonesia itu pernah mengalami hubungan ketergantungan ekonomi yang terlihat jelas dalam kasus industri minyak sawit atau CPO, crude palm oil. Sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar, Indonesia ini mengekspor minyak sawit mentah ke negara-negara seperti Uni Eropa, Cina, dan India juga. Negara-negara maju tersebut memiliki minyak sawit dengan harga yang sangat murah, lalu mengolahnya menjadi berbagai produk yang nilainya itu tinggi, seperti kosmetik, biodiesel, ataupun bahan makanan olahan. Produk-produk yang tadi itu dijual kembali ke pasar global, termasuk ke Indonesia dengan harga yang sangat mahal. Akibatnya apa? Akibatnya itu Indonesia tidak dapat menguntungkan maksimal dari minyak sawit tersebut yang telah diekspor. Selain itu, negara maju juga sering memanfaatkan posisi dominasi mereka untuk mengatur perdagangan dan memberikan tekanan kepada negara berkembang, seperti dalam isu-isu lingkungan. Hal ini membuat Indonesia tetap bergantung pada pasar luar negeri dan sulit untuk mengembangkan industri hilir yang lebih menguntungkan sehingga Indonesia itu tetap terjebak pada kemiskinan. Selanjutnya ada penjelasan tentang pendekatan pilihan rasional. Pendekatan pilihan rasional ini merupakan jalan tengah dari berbagai pendekatan yang timbul dalam ranah politik dan mulai berkembang sejak era tradisional hingga era pasca tingkah laku. Nah, inti politik menurut pendekatan rasional ini yaitu individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik. Individu yang dimaksud tuh apa sih? Individu yang dimaksud tuh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu dan membuat pilihan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, tindakan atau pilihan politik ini juga didasarkan pada motif ekonomi dan dipilih yang paling menguntungkan. Next slide. Lalu selanjutnya ada pendekatan institusionalisme baru. Pendekatan ini merupakan penyimpangan dari institusionalisme lama. Selain itu, pendekatan ini tuh lebih mengarah kepada negara dan institusi sebagai unsur utama yang menentukan serta membatasi manusia dalam berinteraksi. Pada
pendekatan ini tuh berkembang setelah era pasca tingkah laku sekitar tahun 1980-an akhir. Pembahasan dari pendekatan ini pun sudah tidak lagi secara umum, tetapi udah mulai membahas fungsi dan proses kayak seperti undang-undang dasar, kekuasaan, kedaulatan, dan parlementer. Lalu pembahasan utama pada pendekatan ini yaitu institusi itu bisa digunakan untuk membentuk suatu struktur masyarakat yang lebih stabil dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Lalu pendekatan ini juga disandarkan pada fitrah dasar manusia sebagai makhluk sosial untuk lebih dapat memenuhi segala kebutuhannya dengan cara berinteraksi dengan manusia lainnya. Anjani? Oke, baik. Mungkin segitu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.